Salam semuanya. Salam Bapak Ibu yang ada di rumah. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Haleluya. Pagi hari ini kita akan kembali lagi dalam ibadah raya ini. Dan hari-hari ini kita tahu bahwa hari ini ada lebarannya. Ya, Idul Fitri. Yang berlebaran selamat lebaran. Iya. Oke, kita akan lihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 14 ayat 16. Saya akan bacakan. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Saya ulangi sekali lagi. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Demikian jauh firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang mendengarkan firman Tuhan, menyimpan firman itu dalam hati dan melakukannya dalam ketekunan hari demi hari. Kita tekun malah mengerjakan firman itu, karena yang berbahagia adalah orang yang mengerjakan, bukan hanya orang yang mendengarkan saja lalu melupakan, tapi orang yang melakukan firman itu hari demi hari. Nah, kita akan melihat bagian firman Tuhan ini yang terambil dari Yohanes, Injil Yohanes. Di situ ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, kalau Tuhan Yesus tidak naik ke sorga, berarti penolong itu tidak ada bersama dengan kita. Ya, penolong itu tidak ada bersama dengan kita dan Tuhan Yesus harus pergi. Nah, kalau kita perhatikan dalam Yohanes 16 ayat 7, mulai dari ayat 15 ayat 26 itu dia bilang begini. Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Nah, namun ayat 7 pasal 16 ayat 7, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih baik, lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu, tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, lebih baik Tuhan itu pergi, Tuhan Yesus pergi ke sorga daripada dia tinggal di bumi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus terbatas. Tapi ada seorang penolong yang lain ini yang tidak terbatas. Ya, dia tidak terbatas. Dia datang dan dia masuk dalam setiap hati kita yang menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Ya, di sini dia katakan, bahkan kalau kita perhatikan baik-baik, setiap orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat, berarti apa? Roh Allah tinggal dalam hidupnya. Ya, Roh Allah tinggal dalam hidupnya, memimpin dia. Di sini dikatakan apa? Memimpin dia apa? Selama-lamanya. Coba perhatikan dalam pembacaan kita dalam Yohanes, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Berarti apa? Orang yang berseru kepada Tuhan, orang yang berharap sama Tuhan, orang yang mengandalkan Tuhan, Roh Kudus itu menyertai dia selama-lamanya. Amen. Tentunya dia adalah orang yang percaya sama Tuhan. Ya, dengar baik-baik. Tentunya dia adalah orang yang percaya sama Tuhan, orang yang sudah terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Berarti apa? Tuh, Roh Allah tinggal dalam hidup kita dan Roh Allah memimpin kita. Dia memimpin kita dalam segala kebenaran. Ya, dalam segala kebenaran. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Di sini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Coba perhatikan dari ayat-ayat sebelumnya. Nah, ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahmu. Orang yang mengasihi aku berarti
Ya, di sini dia bilang, orang yang mengasihi aku berarti apa? Orang yang tinggal dalam Tuhan, orang yang percaya sama Tuhan, ya, bukan orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ya, udah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Coba perhatikan baik-baik. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi aku berarti mengasihi Yesus, berarti orang yang sudah terima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Berarti apa? Ada pimpinan Tuhan, ada penyertaan Tuhan dalam hidupnya hari demi hari. Ingat itu, hari demi hari. Coba perhatikan baik-baik. Ayat 16 dia bilang, aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Ayat 17, dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Nah, coba bayangkan, Tuhan akan menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Berarti apa? Kalau Tuhan tinggal dalam kita, berarti Tuhan yang mengendalikan seluruh hidup kita. Ketika Tuhan mengendalikan seluruh hidup kita, berarti hidup kita akan berjalan sesuai dengan rencana Tuhan, sesuai dengan rancangan Tuhan. Ya, dalam setiap hidup kita ini Tuhan punya rancangan yang indah atas kita masing-masing. Oleh sebab itu, kalau kita serahkan seluruh hidup kita sama Tuhan, Tuhan akan mengendalikan kita dan memimpin kita. Tuhan tidak akan membawa kita masuk dalam lubang yang dalam, jurang yang dalam, ya, masuk dalam dosa, tidak. Tetapi Tuhan akan membawa kita untuk supaya apa? Kita menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Nah, tinggal bagaimana dengan kita, bagaimana keputusan ada di dalam kita, karena Tuhan memberikan satu kehendak bebas buat kita, untuk kita yang memilih. Bukan Tuhan yang memilih, tetapi kita yang memilih. Karena apa? Tuhan telah memilih untuk mati di kayu salib, supaya apa? Menebus segala dosa kita, memakukan segala dosa kita di atas kayu salib itu. Ya, telah dipaku semua dosa kita, supaya apa? Kita yang berseru kepada nama Tuhan, kita yang menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dipulihkan. Hari-hari ini kita dipulihkan. Amin. Untuk menantikan janji Tuhan itu nggak gampang. Ya, ada harga yang harus dibayar. Ya, firman Tuhan dalam Kisah Rasul bilang apa kemarin? Kisah Rasul mengatakan bahwa, coba kita lihat dalam Kisah Rasul. Kisah Rasul 1. Di situ dikatakan bahwa mulai ayat, coba kita lihat ayat yang 8. Ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ayat 9, sesudah Ia mengatakan demikian, terangkatlah Ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi Tuhan berjanji bahwa apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, ketika mereka sedang, ayat 10, ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Ia naik, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat Dia naik ke sorga. Nah,
kalau kita perhatikan baik-baik, ada janji Tuhan supaya mereka tidak boleh meninggalkan Yerusalem. Mereka harus duduk diam di Yerusalem, tinggal untuk menantikan janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Ya, janji Tuhan yang dikatakan dalam ayat 8 itu dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Saat itu Roh Kudus belum turun atas mereka. Nah, ketika Tuhan Yesus naik, ada sesuatu yang Tuhan janjikan buat mereka. Mereka harus menanti janji Tuhan itu digenapi. Ya, mereka harus menunggu janji Tuhan itu digenapi. Nah, kalau kita baca-baca selanjutnya itu, maka kembali ayat 12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan semua Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dengan saudara-saudara Yesus. Nah, di sini mereka ada berkumpul bersama-sama, bertekun, berdoa dengan sehati, ya, dan semua mereka dengan sehati berdoa, berkumpul bersama-sama, memuji dan menyembah Tuhan, menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan mereka. Kalau kita perhatikan bagaimana mereka yang ketika mereka belum dipenuhi oleh Roh Kudus, apa yang terjadi dengan mereka? Mereka adalah orang-orang yang takut, mereka adalah orang-orang yang penakut, mereka adalah orang-orang yang lemah, mereka adalah orang-orang yang tidak bisa tampil di depan. Karena apa? Dari segi pekerjaan mereka adalah orang-orang biasa, bukan orang-orang intelektual. Yang Tuhan panggil mereka murid-murid ini bukan orang-orang yang intelektual, tapi orang-orang yang sederhana, orang-orang yang pekerja keras. Tapi kenapa Tuhan panggil mereka dari latar belakang mereka yang demikian? Karena apa? Tuhan mau menunjukkan kepada dunia bahwa bukan karena intelektual dan segala macam Tuhan mau pakai kita, tidak. Tetapi orang-orang seperti kita pun Tuhan bisa pakai. Amin, saudara. Amin. Nah, oleh sebab itu jangan kecilkan hatimu, jangan kecut dan tawar hatimu, tetapi percaya sama Tuhan. Percaya sungguh-sungguh sama Tuhan bahwa Tuhan mau pakai kita, Tuhan mau pakai kita. Mari persiapkan hati kita, persiapkan diri kita untuk menantikan janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Karena apa? Tuhan mengutus seseorang, Tuhan harus memperlengkapi dia dengan kuasa, wibawa, otoritas Allah. Untuk apa? Mereka bisa pergi dari Yerusalem, untuk pergi ke Yerusalem. Di situ coba perhatikan, dalam setiap keluarga di situ dikatakan apa? Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksi. Mereka akan menjadi saksi di Yerusalem, di Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Nah, Tuhan akan pakai kita sampai kemanapun Tuhan mau membawa kita. Kalau kita telah diperlengkapi. Tetapi kalau kita tidak diperlengkapi, kita nggak bisa bikin apa-apa. Ya, kita mau ngomong aja nggak bisa, karena ada sesuatu yang menahan kita. Nah, kita mau menyampaikan kebenaran firman Tuhan aja kita malu. Kenapa? Kita belum diperlengkapi. Nah, hari-hari ini Tuhan mau memperlengkapi kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ada di rumah, mari persiapkan hati. Ambil waktu dalam waktu 10 hari ini. Kita mau berdoa, bergumul dengan Tuhan. Minta kita dipenuhi dengan urapan Allah, dengan kepenuhan Roh Kudus. Sehingga ketika kita dipenuhi dengan urapan kuasa Roh Kudus, kita akan punya kuasa. Ya, kita akan punya power yang luar biasa. Sehingga apa? Ketika kita bicara, kita mendoakan orang sakit pasti sembuh. Amin. Nah, orang lumpuh pasti berjalan, yang buta pasti bisa melihat. Nah, itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, bahkan ketika Petrus berdiri untuk
dia dipenuhi pada hari Pentakosta itu, dia melihat dan dia berkhotbah, apa yang terjadi? Dan ada 5.000 orang yang menyerahkan diri. 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Nah, orang-orang yang menyerahkan diri. Mereka katakan, apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus bilang, Petrus bilang, bertobat. Serahkan dirimu untuk dibaptis. Nah, mereka menyerahkan diri untuk dibaptis. Hari itu juga ada 5.000 orang. Nah, itu ketika Petrus sudah dipenuhi dengan kuasa. Nah, dipenuhi dengan janji Tuhan. Nah, digenapi dalam setiap kehidupannya, sehingga dia mampu untuk berdiri, dan ketika dia berbicara ada urapan Allah yang keluar, ada kuasa Allah yang hebat, ada kuasa Allah yang dahsyat melawat setiap hati yang ada di sana. Nah, itu yang terjadi. Nah, hari-hari ini Tuhan juga mau supaya apa? Kita semua dilawat oleh Tuhan. Amin. 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 Oleh sebab itu, mari persiapkan diri sehingga kita masuk dalam pelayanan, kita masuk dalam kehidupan, kita masuk dalam dunia bisnis, kita masuk dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Kita bukan masuk dengan biasa-biasa saja, tetapi kita masuk dengan ada satu power yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita, sehingga apapun yang kita kerjakan, Tuhan bikin itu jadi berhasil dan kita mengalami untung besar, ya, dalam setiap kehidupan kita. Ya, apa saja yang kita lakukan pasti Tuhan berkati. Karena apa? Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dia tinggal dalam hati kita. Dia menyertai kita selama-lamanya. Amin. Dia menyertai kita selama-lamanya. Bukan hanya sekedar hanya beberapa waktu saja, tidak, tetapi janji Tuhan ini untuk selama-lamanya. Nah, tapi ingat, bagi orang yang tunduk dan taat sama firman Tuhan. Nah, tapi bagi orang yang memberontak, tidak akan selamanya Tuhan akan tinggal dalam hidupnya. Ya, tidak akan selamanya Tuhan akan tinggal dalam hidupnya. Firman Allah berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan apa? Takut dan gentar. Berarti apa? Roh Kudus itu bisa undur dari kita. Roh Allah itu bisa menjauh dari kita kalau kita melakukan dosa. Kalau kita memberontak terhadap Tuhan. Nah, ini yang terjadi. Supaya Tuhan tetap tinggal dalam hati kita, berarti apa? Kita harus jaga baik-baik hati ini dengan segala kewaspadaan, supaya dari situ timbul kehidupan. Terpancar kehidupan itu keluar dari setiap perkataan kita, setiap tingkah laku kita, setiap apapun juga yang kita kerjakan, itu akan nyata bagi orang lain di sekeliling kita. Akan nyata, ya, sehingga orang melihat, oh ternyata dia anak Tuhan, oh ternyata dia hamba Tuhan, oh ternyata dia pendeta, benar dia pendeta, benar dia anak Tuhan. Karena apa? Mencerminkan kehidupan kita. Dan kita nggak bohong, kita nggak buat-buat, dan itu menjadi gaya hidup kita. Sudah menjadi gaya hidup kita. Bukan kita anak Tuhan yang begitu menyenye, begitu mengeluh dan segala macamnya. Nah, tidak boleh terjadi. Masa anak Tuhan mengeluh tiap hari? Ya, dalam kondisi-kondisi begini kita mengeluh. Ada masalah sedikit kita mengeluh. Terus kita mengeluh. Kapan kita bisa berdiri teguh? Ya, dalam prinsip hidup yang benar bersama dengan Tuhan. Nah, Tuhan mau kita berdiri teguh, kuat, kokoh, ya, jangan goyah, jangan kecut dan tawar hati. Nah, Tuhan nggak mau kita kecut dan tawar hati, tapi Tuhan mau supaya kita melihat ini, kita berdiri kuat, kokoh, tidak goyah. Ya, kalau pas Pampres lagi berjaga-jaga di istana, dia sikap dan dia tidak bergerak. Nyamuk gigit juga dia tenang aja. Nah, itu apalagi ada pejabat di situ. Begitu terjadi atau ada komandan di situ, pasti begitu dia tepuk nyamuk di pipinya, oh langsung dipanggil. Ya, langsung dipanggil dan pasti dia dapat hukuman.
Itu yang terjadi. Kenapa? Tuhan mau kita berdiri teguh. Berdiri teguh dalam prinsip yang benar, dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Firman Tuhan sudah katakan demikian. Kita pegang firman Tuhan, taruh firman Tuhan itu di hati, dan biarkan Tuhan yang memimpin kita. Amin. 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 Nah, ini hari-hari ini Tuhan mau supaya apa? Kita kuat. Di sini dikatakan bahwa ayat 8 itu, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Nah, kita akan menjadi saksi Tuhan. Nah, janji itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Nah, nanti kita akan lihat minggu-minggu selanjutnya, kita akan lihat ke depan bahwa apa yang Tuhan kerjakan ketika Tuhan memenuhi mereka dengan urapan Roh Kudus. Segala sesuatu terjadi dengan luar biasa. Ya, orang-orang yang dulunya penakut, Petrus yang dulunya penakut, akhirnya dia bisa berdiri. Dia bisa berdiri di ribuan orang yang ada di Yerusalem. Nah, ini bukan hal yang mudah. Kalau orang tidak diperlengkapi, orang yang tidak diperlengkapi dengan kuasa dan urapan Allah, tidak mungkin dia akan bisa berdiri. Ya, kita aja yang belum ini suruh berdoa aja di depan, wow, kaki sudah gemetar, ya, nah keringat dingin udah keluar, nggak tahu mau ngomong apa di depan. Coba disuruh kita berdoa di kumpulan keluarga, pasti kita nggak mampu. Karena apa? Kita nggak terbiasa. Karena kita belum dipenuhi. Coba kita kalau sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, itu akan menyala dan berapi-api dalam roh kita, menyala, dan itu akan keluar dengan sendirinya. Coba perhatikan, kita lihat lagi. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur itu, Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Di sini coba perhatikan, Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Berarti Roh Kudus itu yang akan tinggal dalam hati kita, dalam hidup kita, dan dia akan memimpin kita. Dia mengajarkan segala sesuatu. Jangan begini, jangan begitu. Dia mengendalikan hidup kita, sehingga hidup kita tidak lari kepada hidup yang ngawur. Tetapi Tuhan mau supaya hidup kita ini tertib. Ya, hidup kita ini tertib. Nah, Tuhan mau itu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Kita melihat bahwa firman Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita, hari demi hari. Nah, coba perhatikan baik-baik di sini. Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi firman Tuhan yang pernah kita dengar mungkin waktu masih sekolah minggu. Nah, itu ketika kita mau melakukan dosa, tiba-tiba diingatkan, begini, jangan melakukan, jangan begini, jangan begitu. Nah, ini Roh Kudus yang mengingatkan kita. Berarti apa? Di dalam diri kita masih ada Roh Allah yang mengingatkan kita, supaya kita tidak melakukan dosa. Nah, beberapa tahun yang lalu saya mengalami satu krisis, yaitu krisis yang saya berpikir bahwa di dalam diri saya ini masih ada Roh Allah, tidak. Nah, ketika bertahun-tahun itu saya menjadi satu pertanyaan dan juga mencari-cari, benar nggak Tuhan masih ada dalam saya. Nah, ketika suatu malam waktu tidur, kamu gelar kasur, kita tidur begitu aja, begitu lagi tidur, tiba-tiba saya dilihatkan dengan ada satu bapak-bapak itu duduk bersila, tapi dia dari jauh semakin dekat, semakin dekat, dan dari kepala itu rambutnya putih, jenggotnya panjang, dan secara manusia saya bilang itu Tuhan Yesus. Tetapi di dalam ada kemenyan dan ada tongkat. Gak mungkin Tuhan Yesus pakai kemenyan, iya kan?
Nggak mungkin itu terjadi. Ada kemenyan segala macam, ada tongkat di samping. Nah, dalam roh saya bilang tidak. Dan ketika itu dalam tidur itu, saya tiba-tiba bicara dalam nama Yesus 3 kali. Begitu 3 kali dia mundur dan hilang. Saya bangun dan saya lihat, oh ternyata di dalam diri saya masih ada roh Allah. Dan ini, tambah percaya, dan mulai dari situ saya tidak bertanya-tanya lagi sama Tuhan, apakah masih ada Tuhan di dalam diri saya apa tidak. Nah, itu yang terjadi. Nah, Tuhan mengingatkan itu, Tuhan mengingatkan kembali. Nah, kalau kita hari-hari yang mengalami krisis demikian, mari kembali pada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Jangan terus kita masuk dan berbuat kejahatan semakin hari semakin dalam. Tetapi mari sadar dan bertobat. Tuhan mau supaya apa? Kita kembali kepada Tuhan. Kita kembali kepada firman-Nya. Kita kembali mencari Dia. Datang, cari tempat ibadah dan kita ibadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman. Sehingga apa? Kita dikuatkan. Kita semakin hari semakin dikuatkan. Sehingga supaya apa? Tuhan mau supaya kita kuat berdiri teguh dalam menghadapi hari-hari ini. Apalagi kita lagi menanti-nantikan Tuhan datang menjemput kita. Nah, ini gak gampang mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan ini. Kalau tanpa Roh Kudus kita tidak mungkin mampu hari-hari ini. Dan Tuhan mau memperlengkapi kita supaya kita mempersiapkan diri untuk bagi kedatangan Tuhan itu. Karena apa? Roh Kudus mulai ada di dalam hati kita supaya Dia menyertai kita. Dia memimpin kita hari-hari ini supaya apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan bersama dengan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu tidak perlu kita takut, tidak perlu kita khawatir, kita tidak perlu bimbang dan ragu, tapi Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Tuhan mau kita percaya sungguh sama Tuhan. Ya, percaya sungguh berarti apa? Tidak goyah, tidak bimbang, tidak ragu, tetapi percaya. Orang yang ragu sama Tuhan, orang yang bimbang sama Tuhan, berarti orang yang tidak percaya sama Tuhan. Ingat baik-baik itu. Orang yang bimbang dan ragu, orang yang kecut dan tawar hati adalah orang yang tidak percaya sama Tuhan. Bagaimana Tuhan mau membela kita? Bagaimana Tuhan mau memberkati kita? Bagaimana Tuhan mau menolong? Ya, kita sendiri tidak percaya sama Tuhan. Nah, Tuhan mau hari-hari ini kita kembali. Ya, kita membutuhkan urapan Allah. Kita membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam hidup kita supaya apa? Kita mampu menantikan hari terakhir ketika Tuhan datang dan menjemput kita. Amin. Nah, kita mampu untuk menantikan sampai Tuhan datang menjemput kita. Kalau nggak mampu, apalagi kita lihat hari-hari ini. Ya, hari-hari yang sukar sulit, bagaimana kita mampu? Ya, apalagi kita hidup di luar Tuhan, jauh daripada Tuhan, kita nggak akan mampu. Kita akan terperosok, kita akan terpengaruh dengan kondisi-kondisi yang ada hari-hari ini. Nah, Tuhan tidak mau kita terpengaruh sama itu, tapi Tuhan mau supaya apa? Kita percaya sungguh sama Tuhan. Ya, percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, kembali sama Tuhan. Kalau dalam Wahyu dikatakan kemarin apa? Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Coba lihat dalam Wahyu 2 ayat 4 dan 5. Di situ dikatakan apa? Kita lihat dulu. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Wahyu 2. Ya, kita lihat di situ. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Nah, perhatikan baik-baik. Nah, Tuhan mencela kita karena apa? Kita telah meninggalkan kasih yang semula. Terus, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah, Tuhan mau kita kembali pada Tuhan. Kita bertobat lagi. Bertobat lagi, kembali pada Tuhan yang semula, pertobatan mula-mula. Nah, Tuhan ingatkan kepada kita supaya apa? Kita kembali seperti semula lagi. Nah, di sini dia bilang, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Nah,
hari ini kita telah jatuh terjerembab, terlalu jatuh dalam lubang yang dalam. Kita tidak tahu bagaimana kita harus keluar. Tuhan hanya bilang bertobat, kembali sama Tuhan. Nah, jangan malu sama Tuhan. Memang ada rasa malu kita kembali sama Tuhan. Kita merasa kita sudah berdosa, kita merasa sudah begini. Tetapi harus kita mampu keluar dari kondisi seperti itu. Nah, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, coba perhatikan baik-baik. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Nah, Tuhan akan datang mengambil kaki Dian itu dari tempatnya. Tempatnya ada di mana? Ada di dalam hati kita. Ketika Tuhan angkat kaki Dian itu bicara tentang apa? Tentang pelita. Tentang pelita, satu kaki dengan 7 cabang. Nah, di situ ada lampu-lampu nyala. Nah, itu untuk apa? Untuk menerangi. Lampu itu untuk apa? Untuk menerangi. Ketika lampu itu ada dalam ruangan itu menjadi terang. Ya, begitu ada dalam setiap hidup kita menjadi terang. Ya, yang gelap itu akhirnya menjadi terang semua. Jadi mata kita celikin, kita bisa melihat, oh ternyata ada si itu di situ, ya, ada Lani di situ, ada papa di situ, ada mama di situ. Kita bisa melihat. Tetapi kalau gelap, kita nggak bisa melihat ada siapa di dalam ruangan itu. Kita nggak tahu. Nah, Tuhan mau supaya terang Tuhan itu jangan diambil dari kita. Tetapi kalau terang itu diambil dari kita, dari hati kita, betapa gelapnya hidup kita. Ya, kalau betapa gelapnya hidup kita berarti apa? Kita jalan tabrak sana tabrak sini. Ya, kita bisa masuk dalam lubang, kita bisa masuk dalam jurang, dan itu bisa terjadi. Ayo kita sendiri binasa. Kita sendiri binasa. Dan Tuhan tidak mau. Tuhan suruh kita bertobat kembali. Lakukan lagi apa yang semula yang engkau lakukan. Pertobatan mula-mula itu ingat lagi dan kembali datang sama Tuhan. Berseru sama Tuhan. Berserah penuh sama Tuhan. Nah, Tuhan mau itu supaya kita kerjakan. Kita lakukan. Nah, kalau kita perhatikan baik-baik apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Nah, Tuhan berjanji kepada kita, Dia tidak akan meninggalkan kita. Coba lihat dalam ayat Yohanes 14 ayat 18. Di situ Dia bilang begini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita, tetapi Dia akan mengirim seorang penolong yang lain, yaitu apa? Roh Kudus yang akan tinggal dalam setiap hidup kita. Ketika kita percaya, kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus itu otomatis tinggal dalam hidup kita. Dia pimpin hidup kita, Dia tuntun hidup kita hari demi hari, kemanapun kita pergi, kemanapun kita melangkah. Ketika kita mau melakukan hal yang salah, Roh Kudus tegur di hati kita, jantung kita berdetak begitu kencang, stop, jangan lakukan ini. Nah, itu berarti apa? Roh Kudus masih ada dalam diri kita dan Dia mengarahkan kita kepada hal yang benar. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita hidup benar. Ya, kita mengandalkan Tuhan hari-hari ini. Di sini Dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Ya, Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tetapi Dia datang kembali. Dia mengutus seorang penolong yang lain untuk hadir di tengah-tengah kita dan memberikan kita kekuatan baru, memberikan kita semangat baru. Hari-hari ini kita membutuh seorang penolong yang lain itu, yaitu Roh Kudus dalam hidup kita. Tanpa Roh Kudus kita tidak bisa bikin apa-apa. Amin. Nah, tanpa Roh Tuhan kita tidak mampu berbuat apa-apa. Dan Tuhan mau supaya apa? Kita tinggal bersama dengan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, yang belum percaya sama Tuhan hari ini, yang dengar program ini, mari saat ini juga ambil waktu dengan baik, ya, ambil keputusan dengan tepat, datang bertobat sama Tuhan, datang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sehingga hari-hari ke depan kita akan dipimpin oleh Tuhan, kita akan dituntun oleh Tuhan, dan kita akan menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam
dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Amin saudara. Oleh sebab itu jangan pernah tinggalkan Tuhan. Jangan pernah memberontak sama Tuhan. Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Tuhan gak mau itu terjadi. Nah, ketika kita meninggalkan Tuhan, kita akan merana, ya, hidup kita akan susah, hidup kita akan sulit walaupun kita bergelimang harta, ya, hidup kita akan susah, hati kita yang penuh dengan susah. Akhirnya saudara akan bilang, apa gunanya saya punya harta yang begini banyak tapi jiwa saya binasa. Itu yang dikatakan oleh firman Tuhan, ya, terhadap orang kaya. Dia bilang dia segala macam dia punya, tetapi dia tidak punya apa-apa, ya, dia binasa. Nah, ini yang terjadi. Tuhan tidak mau, tetapi Tuhan mau supaya kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Nah, Tuhan, kalau kita ada bersama-sama dengan Tuhan, kita akan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Amin, saudara. Nah, oleh sebab itu, mari andalkan Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tapi minta kita dipenuhi oleh urapan Allah. Hari-hari ini kita butuh urapan Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Nah, hari tanggal 31 itu kita akan merayakan pencurahan Roh Kudus. Mari saudara yang di rumah, ajak teman, ajak keluarga yang ada, mari masuk dalam channel ini dan kita bisa melihat, kita bisa mengalami lawatan Tuhan yang luar biasa. Mari Bapak Ibu yang di rumah persiapkan diri baik-baik. Dalam 10 hari ini kita berdoa, bergumul, kalau bisa berpuasa, minta pertolongan Tuhan ada dalam hidup kita. Sehingga Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memimpin kita hari-hari ini untuk kita menikmati segala yang terbaik. Kita menikmati janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Amin saudara. Jangan pernah takut, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kalau kita sendiri tidak membuang Tuhan. Nah, kita sendiri yang akan membuang Tuhan, bukan Tuhan yang meninggalkan kita, tapi kita sendiri yang akan meninggalkan Tuhan. Oleh sebab itu, mau lakukan sesuatu, mikir yang matang, ya, berpikir yang benar-benar matang, baru ambil keputusan. Ya, kalau saudara mau meninggalkan Tuhan, ada berencana meninggalkan Tuhan karena berbagai macam hal saat ini, saya sarankan jangan. Ya, saya bilang dari tempat ini jangan. Karena apa? Saudara, begitu saudara masuk, saudara akan terbuang menjadi orang-orang yang merana, menjadi orang-orang yang sukar, menjadi orang-orang yang sulit. Karena apa? Begitu kita berdoa dengan Tuhan, Tuhan tidak menjawab. Tuhan menutup telinganya untuk setiap doa-doa kita. Berarti apa? Kita hidup susah. Apapun yang kita kerjakan tidak menghasilkan sebagaimana mestinya. Kita melakukan dengan kerja keras sampai tulang patah-patah juga tetap hasilnya hanya segitu-segitunya. Nah, juga tapi firman Allah berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, susah kaya itu tidak akan menambahinya. Mau menikmati berkat Tuhan, percaya Tuhan, ya. Mau menikmati berkat Tuhan, percaya sama Tuhan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Nah, oleh sebab itu pagi hari ini saya tekankan, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, kalau kita mau menikmati segala yang terbaik, kalau kita mau menikmati janji-janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kita. Firman Allah dalam Wahyu katakan tadi, betapa dalamnya kita telah jatuh. Mari sadar dan kita bertobat, sadar dan kita kembali hari-hari ini. Jangan pernah, ya, jangan pernah kita menolak Tuhan, tapi Tuhan memanggil kita, Tuhan menyentak hati kita, membuat apa supaya kita sadar dan kita bertobat. Betapa dalam kita telah jatuh. Nah, mari lakukan lagi apa yang semula, pertobatan mula-mulamu. Mari kerjakan itu. Ingat apa yang ketika kita mulai datang pada waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita mempunyai sesuatu yang luar biasa. Kita mempunyai power yang luar biasa. Kita ditentang dalam keluarga, tetapi tetap kita maju bersama dengan Tuhan. Ya, kita tidak peduli karena ada satu keberanian yang Tuhan berikan dalam hati kita supaya apa? Kita terus maju bersama dengan Tuhan. Karena apa? Di sana ada rencana iblis yang untuk menggagalkan rencana Tuhan dalam hidup kita. Jangan pernah buat itu. Jangan pernah
kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan berarti apa? Rencana Tuhan gagal dalam hidup kita. Tuhan merancangkan kebaikan. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang buruk. Tuhan tidak pernah merancangkan hal-hal kejahatan dalam hidup kita. Tetapi Tuhan merancangkan damai sejahtera, sukacita Allah yang melimpah-limpah dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Mari hari-hari ini kita mau mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kita untuk menerima urapan Allah double porsi itu dalam setiap kehidupan kita hari demi hari. Sehingga apa? Kita masuk dalam bisnis kita masuk dalam pekerjaan kita masuk dalam kehidupan pekerjaan kita masuk dengan penuh kuasa Tuhan yang memimpin kita. Kalau kuasa Tuhan yang memimpin kita akan melakukan sesuai dengan apa? Aturan mainnya Tuhan, bukan aturan mainnya kita. Kalau aturan mainnya kita pingin untung sebanyak-banyaknya. Tetapi kalau aturan mainnya Tuhan tidak demikian. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau memberkati kita dengan luar biasa. Oleh sebab itu jangan pernah meninggalkan Tuhan. Ya, mari undang Dia hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia masuk dan tinggal dalam hati kita dan Dia pimpin kita hari-hari ini. Dan kita mempersiapkan diri untuk menantikan kita dipenuhi dengan urapan, kita dipenuhi dengan kuasa Allah, kita dipenuhi dengan kekuatan yang dari tempat maha tinggi itu. Nah, itu yang Tuhan mau supaya kita nikmati, ya, kita nikmati hari-hari ini. Nah, oleh sebab itu mari kita kembali kepada firman Tuhan kita lihat lagi. Di situ dia bilang apa? Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dan aku datang kembali kepadamu. Dia akan mengirim seorang penolong dan datang ke dalam hidup kita. Dan Tuhan akan datang pada saat yang tidak kita sangka. Oleh sebab itu hari-hari ini kita tidak perlu kecut dan tawar hati, tetap kita menanti-nantikan Tuhan. Amin. Kita menanti-nantikan Tuhan. Tuhan datang menjemput kita dan ini bukan hal yang gampang. Ya, ada harga yang harus kita bayar dan mahal. Tetapi Tuhan mau untuk apa? Kita berdiri kuat, berdiri teguh, tidak goyah menghadapi situasi yang sukar sulit ini. Kita tetap percaya sama Tuhan, ya. Kita percaya sama Tuhan. Bersama Tuhan kita lakukan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang gagah perkasa. Amin. Nah, perkara-perkara yang dahsyat bersama dengan Tuhan, bukan bersama dengan pribadi kita, tidak, bersama dengan Tuhan. Itu janji Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu jangan pernah khawatir, jangan pernah bimbang, jangan pernah ragu, tapi Tuhan mau kita percaya sungguh sama Dia. Amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu yang di rumah, hari ini saya mau katakan kita tetap setia dengan Tuhan. Setia dengan Tuhan. Di ayat-ayat semula dia bilang begini. Coba perhatikan lagi, saya kembali. Nah, ayat 15, coba kita lihat ayat 15. Di situ, jikalau kamu mengasihi aku. Nah, perhatikan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Gampang, susah nggak? Nggak susah. Ya, menuruti Tuhan susah nggak? Nggak susah, gampang. Tinggal lakukan aja. Baca firman Tuhan, tahu firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Apa yang susah? Nggak ada yang susah. Yang bikin susah apa? Dosa kita yang buat susah kita. Ya, dosa kita yang membuat kita susah untuk melakukannya. Di sini dia bilang, jika kamu mengasihi aku. Tuhan mau kita mengasihi Tuhan. Nah, kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, Tuhan mau supaya apa? Kita menuruti segala perintah Tuhan. Kerjakan itu hari demi hari, terus menerus, setiap hari, untuk sampai menantikan Tuhan datang menjemput kita. Ya, ini yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ayat 17 dia bilang apa? Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia. Nah, tetapi apa? Kamu mengenal dia. Sebab itu ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu.
Nah, Tuhan bilang apa? Ia menyertai kita dan akan diam di dalam kita. Tuhan tinggal di dalam kita. Tuhan pimpin hidup kita. Tuhan tuntun hidup kita hari-hari ini. Nah, ini yang Tuhan mau supaya kita kerjakan. Gak susah. Gampang. Iya, hanya gampang ini yang membuat kita akhirnya kita nggak mampu. Karena apa? Dosa kita yang membuat nanti saja. Nah, ini yang terjadi. Nah, coba perhatikan. Jika kamu mengasihi aku, kalau kita mengasihi Tuhan, kamu akan menuruti segala perintahku. Menuruti, hanya ikutin aja. Firman Tuhan bilang apa? Jangan membunuh, jangan mencuri dan segala macamnya. Tetap kita ikutin. Nah, selalu berdoa terus berjaga-jaga, berdoa selalu, memuji menyembah Tuhan. Itu yang susah kita kerjakan. Suruh kita masuk berdoa, susah kita. Karena kita tidak terbiasa. Kita nggak tahu mau datang mau ngomong apa dengan Tuhan Yesus. Tiba-tiba kita ngantuk. Nah, ini yang terjadi. Tetapi Tuhan mau supaya apa? Kita sadar. Firman Allah bilang kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti segala perintah. Karena apa? Kita mengenal Tuhan. Ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia. Memang bertentangan. Tuhan bilang ketika kita bersahabat dengan dunia, kita menjadikan diri kita apa? Musuh Tuhan. Musuh Tuhan. Kita menjadikan diri kita musuh Tuhan. Tetapi apa di sini dikatakan? Tetapi kamu mengenal Tuhan, dan sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18 dia bilang, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Nah, Tuhan bilang tidak akan meninggalkan kita. Tuhan akan menyertai kita. Dia ada bersama-sama dengan kita. Dia yang akan memimpin kita dalam setiap kehidupan kita, dalam bisnis kita, dalam pekerjaan kita, dalam usaha kita. Dan Tuhan akan membuat jadi berhasil, dan kita akan beruntung. Untung besar. Bukan untung sedikit, untung besar. Apa yang kita kerjakan, apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di dalam hati, itu yang Tuhan kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Oleh sebab itu, jangan pernah. Firman Tuhan bilang kalau kita mengasihi aku, berarti apa? Di situ tadi katakan, berarti apa? Kamu akan menuruti segala perintahku. Nah, kita akan menuruti segala perintah Tuhan. Nah, oleh sebab itu hari-hari ini, di saat kita menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan di hari-hari ini, hari-hari yang sukar sulit ini, jangan pernah kita kecut dan tawar hati. Tapi Tuhan mau kita berdiri teguh, kita percaya sungguh sama Tuhan, kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Nah, kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan lihat perkara-perkara ajaib pasti terjadi dalam kehidupan kita. Kita tidak perlu, Bapak Gembala sering bilang, kita tidak perlu minta berkat sama Tuhan. Berkat itu yang akan mengejar kita. Amin. Berkat itu yang akan mengejar kita. Nah, beberapa minggu yang lalu, Mama pingin makan pempek. Nggak tahu mau beli di mana ini. Tiba-tiba Popo kirim. Popo, terima kasih Popo. Kalau Popo nonton, terima kasih PMP-nya. Kami boleh menikmatinya, luar biasa Popo. Nah, itu baru pingin, tapi itu muncul, datang. Nah, berarti apa? Tuhan tahu apa yang kita perlukan. Tuhan tahu apa yang kita inginkan. Kenapa? Kita ada bersama-sama dengan Tuhan. Kita mengasihi Tuhan. Tuhan tahu. Berarti apa? Itu datang. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, semuanya itu disediakan Tuhan bagi kita. Disediakan Tuhan bagi kita. Asal sungguh kita percaya sama Tuhan, kita berjalan bersama dengan Tuhan. Pasti Tuhan perintahkan, ayo Popo tolong bikin ini, kasih kirim kepada Bapak Gembala. Wah, seru, sedap. Nah, itu yang terjadi. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita.
Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dia ada bersama-sama dengan kita. Segala kebutuhan kita, keperluan kita, Tuhan akan penuhi. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu jangan bingung hari-hari ini. Tidak perlu kita bingung, kita pusing, kita tawar hati dengan Tuhan. Tetapi Tuhan mau kita percaya sama Tuhan. Kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan. Kalau kita percaya sungguh-sungguh sama Tuhan, kita akan lihat segala perkara itu akan terjadi dengan indahnya dalam hidup kita. Nah, berkat-berkat Tuhan itu, janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Oleh sebab itu, hari-hari ini mari andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Mari Bapak Ibu tutup Alkitab. Kita mau bersyukur sama Tuhan. Bapak terima kasih. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau tetap berbicara bagi setiap kami Tuhan. Bahkan program ini Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Engkau lawat Tuhan, Engkau berkati program ini. Sehingga siapapun yang menontonnya, siapapun yang mendengarnya Tuhan, mereka boleh bertobat, meninggalkan segala jalan-jalan yang jahat, datang kepada Engkau Tuhan, sebagai terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa, hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara di dalam hati kami, mengingatkan kami, terus biar kami tetap berdiri teguh di hari-hari yang sukar sulit ini, karena kami mengandalkan Engkau, kami mengandalkan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari Roh Kudus bekerja dengan ajaib. Hari-hari ini kami menantikan janji-Mu Tuhan, digenapi dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami akan diperlengkapi dengan urapan-Mu yang hebat. Kami akan diperlengkapi dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Kami akan diperlengkapi dengan kuasa-Mu yang hebat itu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami masuk dalam setiap bisnis kami. Kami masuk dalam rumah tangga kami. Kami masuk dalam segala pekerjaan-pekerjaan kami. Kami ada bersama-sama dengan Tuhan, dengan power yang luar biasa Tuhan. Terima kasih kami masuk dalam setiap pelayanan yang dipercayakan pada kami, dengan urapan, dengan kuasa, dengan wibawa, dengan otoritas Allah yang hebat. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Roh Kudus bekerja dengan ajaib dalam kami. Pimpin kami hari-hari ini, tuntun kami hari-hari ini, di dalam nama Yesus. Bapak Ibu di rumah, mari ambil waktu beberapa saat dengan Tuhan. Mari kita serahkan seluruh hidup kita dalam tangan Tuhan. Mari serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang memimpin kita, Tuhan yang beracara dalam hidup kita. Kalau Tuhan yang memimpin kita, Dia akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu bingung hari-hari ini, tapi Tuhan mau kita tetap percaya sama Tuhan. Taruh tangan kanan kita di dada, dan saya akan berdoa buat Bapak Ibu di rumah. Bapak terima kasih Engkau telah melihat tangan-tangan kami yang ada di dada. Lawatan Allah terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam mereka Tuhan. Apapun yang mereka alami hari-hari ini, mari Tuhan lawatan-Mu terjadi dalam mereka di dalam nama Yesus Tuhan. Oh, mereka mengalami masalah demi masalah Tuhan. Engkau bawa mereka keluar dari setiap masalah dan persoalan yang mereka hadapi. Umat-Mu Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Berkati mereka dan urapi mereka hari-hari ini. Berkati di dalam nama Yesus Tuhan, dan segala kutuk apapun yang mengganggu mereka kami hancurkan kuasanya di dalam nama Yesus. Engkau sanggup merubah kutuk itu menjadi berkat, dan berkat itu menjadi berkelimpahan dalam setiap kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari berkati setiap anak-anak-Mu yang ada di rumah, jamah mereka semua, lawat mereka di dalam nama Yesus. Hari-hari ini kami menantikan urapan-Mu penuhi kami Tuhan. Urapan-Mu yang hebat, janji Tuhan itu digenapi dalam setiap kehidupan kami. Kami mau bergumul, kami mau berdoa bersama-sama Tuhan. Mampukan kami Tuhan hari-hari ini. Kami banyak waktu ada di rumah bersama dengan keluarga. Kami bersama dengan keluarga, kami mau berdoa bersama-sama untuk menantikan janji Bapa. Kami diperlengkapi dengan urapan-Mu. Kami diperlengkapi dengan kuasa-Mu yang hebat.
urapan Allah yang hebat dan dahsyat itu Tuhan. Terima kasih Bapa, sehingga ketika kami masuk dalam setiap rumah tangga, kami masuk dalam setiap pekerjaan kami masuk dalam setiap apapun bisnis-bisnis yang kami lakukan, Engkau buat jadi berhasil dan untung besar dalam setiap kehidupan kami hari demi hari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami kembalikan segala pujian dan hormat, syukur dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Hamba telah selesai berbicara, tapi Engkau terus berbicara bagi kami dalam hati kami. Kemanapun kami melangkah pergi, Engkau telah ada bersama-sama dengan kami, dan terus Engkau mengingatkan kami sehingga kami tidak jatuh, kami tidak terperosok ke dalam jurang kebinasaan Tuhan, tapi kami ada bersama-sama dengan Engkau. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang meneguhkan kami hari-hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam, Tuhan berkati. Haleluya. Oke, saat ini kita akan membawa persembahan kita. Ada kolekte, ada persembahan-persembahan yang lain. Mari yang di rumah juga angkat persembahannya, kita angkat ke hadapan Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih kami membawa setiap persembahan kami Tuhan. Mari Tuhan berkati, kuduskan dengan kuasa darah-Mu di dalam nama Yesus. Biarlah ini boleh menjadi bagian dalam setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Berkati kembali anak-anak-Mu, berkati kembali kami semua 30, 60, bahkan 100 kali ganda dalam setiap kehidupan kami. Hari lepas hari biarlah kami boleh menikmati segala yang terbaik. Janji-janji Tuhan digenapi dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur buat anugerah dan kasih setia-Mu. Hari-hari ini kami masih tetap ada di rumah Tuhan. Mari Tuhan Engkau sertai kami, Engkau jaga, Engkau lindungi kami, Engkau memberkati kami Tuhan. Engkau pimpin kami dalam setiap apapun juga yang kami kerjakan hari-hari ini. Bapa, nyatakan Tuhan anak-anak-Mu dalam setiap pekerjaan, dalam setiap bisnis, dalam setiap apa saja yang dikerjakan. Bapa berkati, membuat mereka jadi berhasil dan untung besar dalam setiap kehidupan mereka hari-hari ini. Walaupun dari rumah, tapi kami percaya semua bisa dikerjakan dari rumah juga Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau teguhkan setiap anak-anak-Mu. Kalau ada yang sakit, mari Tuhan lawatan Allah terjadi atas mereka. Kuasa-Mu mengalir dalam mereka, bilur-bilur menyembuhkan dan memulihkan di dalam nama Yesus Tuhan. Anak-anak-Mu yang lagi mengalami susah di rumah Tuhan, hiburkan satu dengan yang lain. Berikan kekuatan baru, berikan semangat baru untuk keluar dari setiap masalah dan persoalan yang ada di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua dalam tangan kasih-Mu. Mari bekerjalah dengan ajaib, bekerjalah dengan dahsyat, bekerjalah dengan luar biasa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati kita ke surga, dan kita mau terima berkat Tuhan. Dan biarlah rahmat Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah yang sempurna dan dalam persekutuan bersama dengan Engkau Roh Kudus yang memimpin kami hari ini, tiap-tiap hari sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kami dalam awan kemuliaan dan mengubah tubuh kami menjadi tubuh kemuliaan. Kami akan ada bersama-sama dengan Engkau dalam kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya, haleluya. Yang percaya katakan amin. Salam semuanya, Tuhan berkati. Selamat hari Minggu. Haleluya.